Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodeli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan ini merupakan materi PPKN kelas 10 untuk pelajar SMA dan madrasah aliyah, dan merupakan pertemuan yang kedua setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang wawasan Nusantara. Di dalamnya ada pengertian, ada aspek, kemudian maksud, tujuan, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, bahwa dalam konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep yang di dalamnya memuat cara pandang dan pengaturan yang mencakup konsep kehidupan bangsa yang dinamakan dengan Astagatra. Itu ada 8 gatra yang meliputi aspek alamiah atau yang dikenal dengan aspek Trigatra dan aspek sosial atau Pancagatra. Nah, pada kali ini Bapak akan jelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan aspek Trigatra. Di dalam aspek Trigatra terdapat 3 hal. Yang pertama adalah posisi dan letak geografis Indonesia. Kemudian yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Dan yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aspek keadaan, yaitu posisi dan lokasi geografis atau kita kenal dengan aspek geografis. Anak-anakku sekalian, dalam aspek geografis ada 2 bentuk, yaitu bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam ini meliputi corak, wujud, isi, tata susunan wilayah Indonesia yang berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk keluar, yaitu situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dengan lingkungannya. Kondisi geografis merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau yang ada di dalamnya. Posisi Indonesia terletak di posisi silang dunia, yaitu antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan 2 samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia atau samudra Indonesia, dan berada di wilayah Khatulistiwa. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, dan gugusan Kepulauan Sunda Besar. Kemudian yang kedua adalah aspek penduduk. Aspek penduduk ini juga sangat penting di dalam Nusantara, dalam wawasan Nusantara, karena penduduk merupakan manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Aspek keadaan dan kemampuan penduduk ini berhubungan dengan kondisi kependudukan di Indonesia yang mencakup 3 hal, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu adanya kematian, kelahiran, dan migrasi. Dampak positif pertambahan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja untuk menambah kapasitas produksi. Dampak negatif pertambahan penduduk adalah apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. Kemudian komposisi penduduk
merupakan susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Komposisi penduduk juga dipengaruhi oleh adanya kematian, kelahiran, dan migrasi. Kemudian distribusi penduduk adalah proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang merata sehingga bisa memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Jumlah penduduk Indonesia yang lumayan banyak, yaitu terbesar kelima di dunia, menjadi keuntungan dalam hal pertahanan negara. Jumlah penduduk yang banyak dapat juga dilatih melalui bela negara guna mendukung Tentara Nasional Indonesia dalam usaha menjaga kedaulatan negara Indonesia. Ini aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga yaitu sumber daya alam. Nah, sekalian, sumber daya alam Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari sumber daya pertanian, perairan, pertambangan, dan energi, semuanya ada di Indonesia. Kekayaan alam tersebut dapat digunakan oleh Indonesia sebagai modal untuk pembangunan dan pertahanan negara. Oleh sebab itu, kekayaan alam tersebut harus dimanfaatkan secara benar. Pemanfaatan kekayaan alam harus menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip maksimal, yaitu pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus benar-benar bisa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Yang kedua, prinsip lestari, yaitu bahwa pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan wajib menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga adalah prinsip berdaya saing, yaitu hasil pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus bisa bersaing dengan hasil kekayaan alam negara lain. Nah, ketika prinsip ini jika dilaksanakan dengan benar, maka akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang aspek Pancagatra. Aspek Pancagatra terdiri dari 5 aspek, meliputi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Aspek yang pertama adalah aspek ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung suatu konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Suatu ideologi umumnya bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final. Pancasila tidak bisa dirubah ataupun ditawar. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila bersumber dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Yang kedua adalah aspek politik. Sistem politik Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem politik Indonesia merupakan asas haluan, usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan, serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Dalam sistem politik terdapat kegiatan politik. Adapun kegiatan politik negara Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari sistem perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Kemudian yang keempat adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai kebersamaan, perasaan senasib, sepenanggungan, dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Contoh bentuk aspek sosial adalah adanya kebiasaan gotong royong yang identik dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sementara aspek budaya berhubungan dengan sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Salah satu bentuk aspek kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang berbentuk dari interaksi berbagai kebudayaan lokal atau kebudayaan suku bangsa. Kemudian yang kelima adalah aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan berhubungan dengan upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Dari segi pertahanan, Indonesia menggunakan sistem pertahanan semesta atau SISHANTA yang melibatkan seluruh sumber daya nasional. Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sementara warga negara berperan sebagai komponen cadangan dan pendukung. Jadi upaya mempertahankan kedaulatan Indonesia dilakukan oleh semua komponen, tidak hanya TNI tetapi juga warga negara. Semua bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia. Demikianlah anak-anak sekalian, tayangan singkat tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Semoga materi singkat ini membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh, semakin meningkatkan semangat kalian untuk mencari tahu lebih luas lagi pengetahuan kalian tentang wawasan Nusantara. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sehingga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.